Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Anggriani, kelas 11 Listrik A, nomor absen 29. Di video kali ini saya akan menjelaskan seorang ulama yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Dan langsung saja ke materi yang pertama, yaitu riwayat hidup. Beliau memiliki nama Muhammad Nawawi yang merupakan anak sulung dari 7 bersaudara. Beliau lahir di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah. Beliau merupakan putra dari Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani yang berasal dari keturunan Maulana Hasanuddin dan ibunya yang bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Beliau ini mempunyai istri yang bernama Nasimah dan dikaruniai seorang anak 3, tetapi istrinya ini meninggal terlebih dahulu dan beliau menikah lagi dengan Hamdanah. Dalam pendidikannya, beliau mempelajari tentang pengetahuan dasar, bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Menginjak 5 tahun, beliau sudah mulai belajar ilmu agama langsung dari ayahnya. Kemudian dia berguru kepada Haji Sahal dan Raden Haji Yusuf selama 6 tahun. Kemudian beliau kembali ke Banten untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin pondok pesantren. Dari sekitar 100 karya beliau memang kebanyakan berupa syarah atau komentar. Berikut beberapa karya beliau. Yang pertama, Sulam Al-Munajat yang berisikan mengenai tuntunan pelaksanaan ibadah sholat. Yang kedua, Nihayah Az-Zain yang berisi bab sholat dan diakhiri bab pembebasan budak. Yang ketiga, Maraki Al-Ubudiyah yang berisi tentang etika baik atau etika dalam ibadah maupun interaksi sosial. Yang keempat, Ukut Al-Lujain yang berisi mengenai aspek kekeluargaan. Dan yang terakhir, Marah Labid yang berisi penafsiran berbahasa Arab Pegon. Nah, di sini terdapat murid-murid beliau, antaranya ada di samping ini. Hal yang dilakukan beliau dalam penyebaran agama Islam sebagai pengajar di Masjidil Haram kurang lebih selama 10 tahun dari tahun 1860 hingga 1870. Beliau ini juga membuka rumahnya dari pagi hingga siang bagi yang ingin menuntut ilmu untuk memberikan pengajaran kepada para muridnya yang datang dari berbagai negara. Berikut ini usaha beliau dalam kemerdekaannya, yaitu dengan memanfaatkan mimbar-mimbar untuk ceramah. Syairnya mengutuk penjajah Belanda dan mengajak masyarakat lepas dari penjajahan. Sikapnya terhadap penjajah Belanda yang keras membuatnya diawasi dengan ketat oleh para penjabat kolonial Belanda. Hal ini ditakutkan akan menimbulkan mobilisasi massa karena khotbah yang disuarakan oleh beliau. Dari pembahasan karya-karya Al-Nawawi sebelumnya, di sini kita akan membahas kitab kuning. Keistimewaan kitab ini bukan terletak pada warna kertas kitab tersebut yang berwarna kuning. Akan tetapi, keistimewaan yang sebenarnya adalah kualitas keilmuan penulisnya yang hanya ditampung dalam tulisan-tulisan berbahasa Arab. Beliau wafat pada tahun 1897 atau 25 Syawal tahun 1314 Hijriah dan dimakamkan di Jannatul Mu'alla, Mekah yang bersebelahan dengan makam anak perempuannya. Nah, dan yang terakhir merupakan kesimpulan dari ulama Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan tokoh yang berasal dari Tanara, Banten, dan merupakan tokoh yang termasyhur di zamannya. Nah, dan yang terakhir merupakan kesimpulan dari ulama Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ini merupakan tokoh yang berasal dari Tanara, Banten, dan merupakan tokoh termasyhur di zamannya. Hingga saat ini karya-karyanya masih digunakan di pendidikan dan di pesantren. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.